Surat terbuka buat siapapun orang PSSI yang lihat video ini. Atau kalau ada yang kenal tolong kasih tahu ya. Ini saran dari gua ya, seorang pandit NPC. Gue sangat menyarankan untuk Piala AFF 2024, piala yang sangat disukai Bung Toel ini, tidak perlu menurunkan pemain yang udah reguler tampil di timnas senior, baik di abroad maupun enggak. Alasannya simple, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di PSSI. Pertama, ini turnamen, mau juara 10.000 kali pun, Asia, bahkan dunia, itu nggak bakalan merhatiin boy. Nggak bakalan Indonesia juara AFF terus masuk di media Jepang, media Belanda. Nggak akan masuk. Yang kedua, jadiin turnamen ini sebagai ajang pemain-pemain yang emang kurang jam terbangnya. Bukan cuma pemain Ligue 1 ya. Even pemain abroad yang emang belum dapat jatah bermain di timnas senior. Kayak Ronaldo Kuate, mungkin Brilian Aldama. Ya emang nama-namanya emang lumayan luput nih dari pemanggilan rotasi. Sintayong. Lagian kan juga PSSI nggak punya target besar di turnamen antar RT ini. Kenapa gue nyuarain ini boy? Karena nih ada berita ya. Katanya PSSI akan menyediakan seluruh pemain yang tersedia. Tergantung Sintayong mau pakai siapanya. Artinya kan pemain abroad yang emang kemungkinan bisa diizinin sama klub. Misalnya kayak Martin Pas, yang liganya udah selesai. Itu berpeluang tampil di AFF boy. Turnamen ini kan bukan turnamen yang bakal mendongkrak performa ataupun ranking dari timnas kita. Jadi nggak usah biarin aja pemain yang udah di klub luar, even yang main di Ligue 1, kayak Rido, Yakob Sayuri, Witan, itu nggak usah dibawa. Harapan gue sih biar ada nama-nama baru ya, untuk memperbesar national pool dari timnas senior. Semoga pembahasan gue ini nyampe ke PSSI. Gue berusaha menyuarakan permintaan dari fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Andalkan pemain timnas U22 di Piala AFF, Sintayong usahakan masuk final. Pernyataan resmi telah dikeluarkan STY terkait pemain yang akan dibawa ke Piala AFF tahun ini. Dia mengatakan akan mengandalkan pemain timnas U22. Kemungkinan yang dibawa adalah bekas timnas U23 yang menjuarai SEA Games 2023 lalu. Menurutnya turnamen sekelas AFF yang hanya level Asia Tenggara akan sulit memanggil pemain diaspora dan senior. Pasalnya selain hanya level Asia Tenggara, AFF bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen resmi FIFA. Meski begitu, STY akan berusaha untuk mencapai final Piala AFF menggunakan timnas U22. Kita lihat di sini guys, ini saya pun mendengar juga apa yang dikatakan oleh PSSI dan STY. Dikatakan memang Pak Erick ataupun STY sendiri akan menurunkan pemain U22 untuk diturunkan di Piala AFF 2024 ini. Wow, makin panas lah ya negara-negara ASEAN yang lain apabila mendengar Indonesia hanya menurunkan U22. Bukan sebab apa juga, kerana kita lihat di sini STY bisa untuk memilih pemain-pemain yang nanti bisa nampak mereka punya cemerlang mereka di dalam laga ya, dan di situ juga untuk menambahkan lagi banyak menit perlawanan mereka ya, waktu perlawanan mereka, dan di situ nanti ada pelapis-pelapis yang lebih baik nanti akan bisa dinilai oleh Sintayong untuk dimasukkan ke dalam pemain inti yang sebenar. Jadi ini adalah salah satu cara yang paling baik kita lihat di dalam AFF ini. Nanti STY bisa melihat pemain-pemain baru yang bisa untuk diambil untuk menjadi pemain inti senior timnas. Tidak semestinya kita harus menggunakan pemain-pemain yang biasa saja ya. Kita tahu banyak pemain-pemain Indonesia yang abroad di luar-luar negeri. Jadi kita tahu ketika AFF pasti ramai klub-klub yang tempat untuk pemain-pemain yang abroad untuk timnas Indonesia yang main di luar negeri. Mereka tidak akan melepaskan pemain-pemain mereka untuk bermain untuk timnas di AFF. Sudah pasti ini adalah kelebihan untuk pemain-pemain baru untuk menonjolkan bakat mereka, untuk menambahkan minit perlawanan mereka, jam perlawanan mereka, dan di situ nanti STY bisa untuk menilai dan untuk melihat siapa lagi pemain-pemain baru, pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia ini bisa untuk dimasukkan, diserap masuk ke dalam timnas senior. Itu pendapat saya juga guys. Bagus guys, sebenarnya bagus. Sebenarnya bukan saja Indonesia patut melakukan perkara ini ya. Sebenarnya Malaysia ke Thailand ke mana-mana negara lain pun patut di AFF ini, karena AFF ini tidak masuk di dalam jadual FIFA ya, maka kita boleh di dalam laga Piala AFF inilah untuk kita melihat ya, untuk kita mencari bakat-bakat baru, pemain-pemain lokal kita untuk dimasukkan nanti ke dalam iaitu pemain-pemain senior kita ya. Karena kita tahu AFF ini walaupun kita menang 10 kali, 10,000 sekali pun seperti kata oleh ada abang yang mula-mula saya reaction tadi ya, dia kata 10,000 sekali pun, 10,000 kali pun kita menang, tidak akan juga
untuk menaikkan ranking di dalam FIFA kita. Jadi inilah masanya yang terbaik dan inilah kita lihat bijaknya Sintayong memilih pemain-pemain yang dikatakan di Sukan C di Sukan C ataupun SEA Games yang kemarin dijadikan untuk sebagai pemain-pemain inti di dalam AFF 2024 ini. Bagus guys, bagi saya bagus guys. Ini menambahkan lagi banyak masa dan jam untuk mereka dan di sini kita akan nampak lagi mereka-mereka yang lebih berbakat dan lebih menonjol lagi untuk dijadikan pemain inti senior satu hari nanti ya. Oke, next. Timnas Indonesia secara resmi bakal nurunin skuad U22 di Piala AFF 2024. Yap, teka-teki skuad Timnas Indonesia di Piala AFF bulan depan akhirnya terjawab juga setelah Coach Sintayong mengkonfirmasi kalau Doi bakal nurunin skuad U22 di turnamen paling bergengsi di muka bumi ini. Kalau katanya Coach STY, alasan dia manggil skuad U22 buat Piala AFF karena ajang ini bukan turnamen resmi dan gak masuk FIFA Matchday. Jadi, pemain-pemain abroad kemungkinan besar gak bakal dilepas sama klubnya. Nah, walaupun nurunin skuad U22, pelatih asal Korea ini tetap punya target tinggi buat timnas, yaitu lolos ke partai final. Oh ya, informasi aja, Piala AFF 2024 bakal digelar tanggal 8 Desember sampai tanggal 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil drawingnya, King Indo tergabung ke dalam grup B, bareng Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Nah, pertandingan pertama kita adalah pertandingan away lawan Myanmar tanggal 9 Desember 2024. By the way, dengan nurunin skuad U22, kira-kira sejauh mana timnas bisa melangkah? Komen prediksi kalian di bawah. Oke guys, kita lihat ya. Walaupun STY menurunkan pemain U22 ataupun pemain-pemain yang di SEA Games kemarin, tetapi target PSSI dan STY ya, mereka mahu laga itu ataupun timnas Indonesia U22 itu di dalam AFF 2024 ini akan melaju sampai ke final. Bayangkan sampai ke final guys ya. Inilah target PSSI. Tetapi bagi saya tidak mustahil untuk Indonesia bisa untuk juara pada tahun ini di Piala AFF. Ya. Kita lihat di SEA Games yang lalu bagaimana dan kita lihat di Piala Asia U23 bagaimana. Walaupun masih U23, U22 tetapi kita lihat mereka punya cara permainan mereka, cara perlawanan mereka, mereka sudah selevel dengan senior-senior yang lain ya. Cuma berbeza dengan umur saja guys. Dan inilah yang buktinya kita lihat timnas Indonesia ataupun Indonesia di dalam sepak bola pada sekarang ini sudah sangat signifikan dan sangat meningkat berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ya. Sebelum ini kita tahu Thailand memang kita tahu mereka di dalam sepak bola di dalam ASEAN ini mereka tidak naik, tidak turun. Tetapi mereka hanya mendata saja, tetapi tetap mereka performa mereka sangat baik. Tidak kita lihat seperti Vietnam. Vietnam mereka ketika dilatih dulu oleh pelatih Korea mereka dulu, siapa nama saya lupa nama pelatih itu yang lama tu ya. Mereka sangat tinggi. Mereka boleh sampai ke round ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia yang dulu ya. Tetapi sekarang ini kita lihat bagaimana kejatuhan sepak bola mereka dan begitu juga Malaysia ya. Jadi saya harapkan selepas ini biarlah kita sama-sama di ASEAN ini sama-sama naik. Biar di Timur Tengah sana, di Eropah sana ya, mereka akan respect dengan kita. Sepak bola ASEAN semakin meningkat ya guys ya. Ya, sudah resmi dan fix bahwa Sintayong akan membawa timnas U22 untuk mengikuti turnamen AFF 2024 tahun ini guys. Jadi pendapat Sintayong sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu. Bahwa timnas Indonesia akan menurunkan tim U22 atau timnas Indonesia yang juara di SEA Games kemarin di bawah asuhan Coach Indra Safri. Kita tunggu aja guys, setelah tanggal 19 nanti Sintayong akan mengumumkan pemain-pemain siapa aja yang dipanggil untuk mengikuti turnamen Piala AFF 2024. Karena pertandingan pertama Piala AFF dimulai tanggal 9 Desember. Dan Coach Sintayong mengerti betul bahwa kemungkinan di bawah dibandingkan skuad tim-tim negara lain. Meskipun begitu, dia berjanji akan melakukan segalanya dengan maksimal dan berharap bisa masuk ke final. Kalau kalian gimana guys? Komentar? Ih, gila. Gokil. Timnas negara lain di region ASEAN nurunin skuad mereka, skuad utama, timnas senior mereka. Lah kita nurunin timnas U22 di ASEAN Cup 2024 cuy. Gokil guys. Gimana coba? Pendapat kalian coba gimana anjir? Jadi guys ya, ini berita udah dikonfirmasi langsung oleh Coach Sintayong. Bisa lu baca sendiri. Ya ini. Dan gokilnya lagi, timnas U22
Indonesia menargetkan sampai ke babak final cuy. Yeah, Cuy. gokil. Tapi Gokil. gue yakin sih, ini adalah penyebab salah satu kenapa kita nurunin skuad timnas U22 di ASEAN Cup 2024 cuy. For your information aja guys, kita mencetak sejarah baru cuy. Kita berada di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 cuy. Padahal kemarin kita anak baru, bisa langsung semifinal cuy. Tapi jujur, apa urgensinya? Apa agenda pentingnya sampai kita berani nurunin skuad muda timnas U22 di AFF 2024 cuy? Ya gue yakin pasti tujuannya itu buat mempersiapkan mental dan menambah jam terbang mereka buat menghadapi ajang yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain menurut gue, Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi nanti bukan ajang kualifikasi menuju Olimpiade guys. Beda dengan edisi sebelumnya yang kemarin. So gimana guys menurut kalian? Apakah ini Okey guys, kita lihat. Sebenarnya saya pun ada terfikir juga kenapa Coach Sintayong menurunkan pemain U22 yang juara SEA Games yang kemarin ketika Pak Indra Safri ya yang menjadi pelatihnya. Dan kini kita lihat STY akan menggantikan untuk membawa U22 di AFF ini guys. Jadi apa yang kita nampak, STY sudah menyiapkan awal lagi ya, sedangkan laga untuk AFC untuk Asia Cup ya, kita tahu ya, nanti akan berlangsung juga pada tahun 2026. Mereka sudah, kita tengok Indonesia tahun 2024 ini sudah menyiapkan untuk pemain-pemain yang akan dibawa pergi ke 2026 untuk di Asia Cup nanti ya. Jadi ini yang kita nampak bagaimana Indonesia sudah mula daripada awal lagi sudah menyiapkan skuad-skuadnya untuk dibawa ke Asia Cup pada tahun 2026 nanti guys. Saya harap Malaysia pun samalah begitu ya. Jangan kita sudah bila time sudah masa untuk Asia Cup nanti, Piala Asia nanti, baru kita mencari siapa pemainnya sesuai untuk dimasukkan ke dalam Piala Asia. Itu pun kalau Malaysia masuklah Piala Asia 2026. Tapi kita doakanlah ya. Mudah-mudahan dapatlah Malaysia masuk ya. Dan kita nampak situ Vietnam sudah satu pot dengan Indonesia ya. Arab Saudi. Kemudian kita nampak lagi tadi Jepang. Itu semua sudah king-king Asia ya. Jadi sebab itu kita lihat sekarang ini STY sudah siapkan awal untuk pemain-pemainnya. Siapa yang bisa dipilih nanti minit perlawanannya banyak, jam perlawanannya banyak dan siapa yang bagus itulah yang akan terpilih untuk main di Piala Asia nanti pada 2026 guys. Dan apa yang saya ingin katakan di sini guys, jujur pendapat saya di sini sendiri ya, selagi STY yang masih memegang sebagai pelatih utama di dalam timnas Indonesia, saya yakin guys, saya yakin Indonesia pasti akan terus terbang tinggi. Tidak tahulah kalau ditukar pada pelatih-pelatih yang lain ya. Tetapi kita tahu ada juga ramai di dalam Indonesia yang tidak berapa setuju dengan apa yang dilakukan oleh STY. Tetapi kita tahu STY ini adalah antara pelatih yang paling terbaik sekali bagi saya dalam banyak-banyak pelatih sebelum ini ya, yang Indonesia dapat. Inilah beruntungnya Indonesia, timnas Indonesia dapat seorang pelatih yang terbaik seperti STY ini guys. Jangan kita sentiasa tukar-tukar pelatih, karena setiap pelatih nanti mereka akan susah untuk mencari ataupun untuk menilai setiap pemain-pemain yang lebih baik untuk dijadikan di dalam lapangannya. Jadi kita terus harus kekal fokus dengan satu pelatih, jadi dia bisa akan terus menilai pemain-pemain mana yang bisa untuk dijadikan pemain untuk pemain inti senior, untuk pemain AFF, untuk pemain Piala Asia di 2026 nanti. Jadi itu yang kita mahukan. Dan kerana itu kita lihat PSSI, Pak Erick Thohir sangat menjaga fasilitas untuk STY ini guys. Sampai begitu sekali. STY di Indonesia seperti anak emas ya, saya lihat ya. Itulah untungnya STY. Dia di negaranya sendiri, di Korea Selatan sendiri, dia tidak dipandang begitu, maksudnya begitu tinggi lah. Tetapi apabila dia di Indonesia itu, dia lebih dihargai daripada di negaranya sendiri. Benar guys ya? Bisa komen di bawah komentar. Okey, seperti yang kita reactionkan tadi, dikabarkan mengejutkan daripada PSSI sendiri dan pelatih kepala tim nasional Indonesia, iaitu kita lihat STY ataupun Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan untuk menurunkan skuad U22.
dalam ajang bergengsi Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada bulan Disember ini ya. Dan langkah ini tentunya memicu berbagai reaksi dari para penggemar dan pengamat sepak bola di tanah air. Namun kita lihat keputusan ini kerana memiliki alasan yang cukup kuat dan mengindikasikan strategi jangka panjang bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi guys, ini alasan kenapa Sintayong menurunkan skuad U22. Kita tahu ya, keputusan Sintayong ini bukan tanpa alasan. Jadi sang pelatih melihat pentingnya memberi pengalaman bertanding di ajang internasional bagi pemain muda guys. Tim U22 yang sebahagian besar terdiri dari pemain yang tampil di SEA Games kemarin dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut Sintayong sendiri, pengalaman bertanding di tournament sebesar Piala AFF akan menjadi saranan penting untuk mengasah mental dan skill mereka dalam menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi yang akan datang. Jadi seperti yang pernah Coach STY sebut juga, yang baru-baru ini saya pernah dengar guys, para pemain muda ini membutuhkan pengalaman. Ini yang dikatakan STY guys. Mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia dan semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Kerana Piala AFF adalah kesempatan besar untuk mempersiapkan mereka untuk tournament-tournament besar lainnya nanti. Itu yang dikatakan oleh Sintayong sebelum ini. Jadi ini pandangan jujur saya sendiri guys. Jika langkah ini berhasil jika langkah ini berhasil oleh STY, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki tim yang lebih kuat dan solid di level Asia Tenggara. Apa yang kita nampak bahkan mungkin bisa bersaing di ASEAN. Kerana Sintayong telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang berani mengambil risiko demi kemajuan sepak bola Indonesia guys. Inilah salah satu-satunya pelatih ya. Dan kita lihat langkah ini diharapkan bisa memberikan hasil positif dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola yang lebih disegani di ASEAN ataupun hingga di Asia suatu hari nanti. Dan sudah terbukti sekarang ini apa yang dilakukan oleh STY. Dan kita nampak STY melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia sekarang. Dan kesimpulannya juga guys, keputusan Sintayong ini mengandalkan tim U22 di Piala AFF 2024 bukan sekadar pilihan sederhana. Dan ini adalah bahagian dari rencana jangka panjang untuk mengembangkan pemain muda dan membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dan meski kita lihat menghadapi tantangan dan kontroversi, kita tahu ada yang setuju, ada yang tidak setuju guys. Jadi dukungan dan kepercayaan kepada pelatih ini menjadi kunci untuk melihat hasil maksimal daripada strategi yang ia terapkan. Walau bagaimanapun guys, mari kita dukung sama-sama timnas Indonesia U22 dan berharap mereka bisa memberikan kejutan di Piala AFF kali ini. Dan katanya target PSSI dan STY adalah untuk sampai ke final guys. Jadi bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan berita pelatih STY akan menurunkan pemain U22 saja di laga AFF, sedangkan negara ASEAN lain menurunkan pemain inti utama sebagai pemain di Piala AFF itu nanti. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye.